Ariel Yoga. Saya lulusan tahun 2020, kebetulan masuk Minggu angkatan 2016. Saat ini saya bekerja di salah satu klinik swasta di Kota Bandung dengan nama klinik Tifaza atau Apotek Tifaza. Saat ini saya sudah berjalan 5 tahun di tempat saya bekerja saat ini, mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2026 saat ini. Di sini saya sedang menjalankan tugas wawancara dari mata kuliah Fakultas Layanan. Untuk tujuannya, kami ingin mengenali lebih dalam tentang peran dan tantangan tenaga kefarmasian di apotek dalam meningkatkan pelayanan farmasi. Sebelumnya, flashback ke tahun sebelumnya pada saat setelah saya lulus di 2020, di mana itu sedang naik-naiknya COVID-19 ya. Dan di situ saya menginisiatifkan bahwa ya individu ini bahwa misalnya di zaman COVID itu tenaga teknis kefarmasian khususnya di bagian pelayanan kesehatan itu sangat dibutuhkan. Jadi saya mengambil inisiatif untuk masuk ke bidang pelayanan kefarmasian meskipun ada banyak cabang lain di farmasi ini, kayak contohnya industri. Kebetulan saya tidak ngambil itu, dan jadi saya fokusnya di bidang pelayanan kesehatan ya di apotek atau di klinik. Tadi balik lagi yang sedang naiknya atau tingkat COVID-19 ini sedang naik, jadi banyak ilmu yang saya pengen tahu juga mengenai obat-obatan, mulai dari farmakologinya, mulai bagaimana penanganan obat yang ada saat ini gitu untuk pada saat tahun 2020. Berarti emang ada alasan yang terkaitan sendiri gitu ya? Ya, kalau untuk selama ini sesuai pengalaman saya di apotek, job desk-nya itu mulai dari screening resep, menyiapkan obat, melakukan pelayanan informasi obat, kemudian mendefekta obat yang kosong sesuai dengan stoknya masing-masing, dan penyiapan obat yang dibutuhkan oleh apoteker atau APD-nya, dan yang melakukan tugas yang sewenang-wenangnya yang sesuai dengan SOP yang ada di klinik atau apotek. Cukup banyak ya ternyata tanggung jawabnya. Ya, sesuai dengan pelayanan di apotek, mungkin banyak pasien yang beda-beda pemahamannya dengan kita yang selaku tenaga teknis farmasian tidak bisa menyamaratakan setiap pasien. Makanya yang kita butuhkan atau ilmu yang kita butuhkan selain public speaking yaitu pemahaman terhadap obat juga gitu. Dimana kita menyampaikan pemahaman obat ini kepada pasien supaya pasien itu mudah memahaminya. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita infokan kepada pasien tidak begitu memahaminya, ataupun pasien tidak mengetahui jenis obat yang diminumnya apa, efek samping obat dia minum itu apa. Makanya disitulah fungsi kita sebagai tenaga teknis kefarmasian untuk penjelasan lebih detail gitu, face to face kepada pasien gitu. Jangan sampai kita melakukan kesalahan sekecil apapun, karena kan yang namanya obat dan obat itu tiap pasien beda-beda gitu. Jadi disitulah fungsi kita untuk sebagai tenaga teknis kefarmasian menyampaikan dengan lebih jelas dan detail. Menarik banget ya Kang. Biasanya kita melakukan pendekatan yang memang secara intimate atau misalkan dengan alam sapa yang di sini sudah sesuai SOP-nya, yang dimana penyampaiannya dengan kalimat yang baik dan juga bijak, tidak menyepelekan pasien dengan berbeda-beda usia ataupun jenis kelamin. Kita semua sama ratakan, mau anak kecil, pasien dewasa ataupun lansia. Kita memiliki SOP yang sangat baik dan bijak, yaitu ya semuanya disamaratakan. Kalimat dengan kata yang sopan itu bisa menjadi suatu kondisi yang kedepannya bisa jadi lebih baik gitu, bukan dengan hanya pasien anak kecil ataupun ibu-ibu, tapi juga dengan semua jenis kalangan yang ada pasien datang ke apotek ataupun klinik Tifaza. Berarti kemampuan komunikasi yang sopan dan santun penting banget ya Kang. Yang penting yaitu bukan cuma mengenal akademik ataupun hitam di atas putih, tapi juga komunikasi kita baik, public speaking kita juga baik, kemudian memecahkan suatu masalah atau problem solving itu juga sangat kita butuhkan sebagai tenaga teknis kefarmasian, khususnya di bidang pelayanan kesehatannya apotek. Dan kita juga memperdalam kemampuan mengenai obat-obatan, farmakologi obat-obatan kayak gimana, screening resep kayak gimana, dan itu bisa menjadi jam terbang kita, dan itu pengalaman yang sangat-sangat mahal buat saya pribadi selama 5 tahun ini.
Keseluruhan mungkin memang bisa dibilang relevan karena itu salah satu bidang yang memang sepatutnya pantas sebagai kita tenaga teknis kefarmasian belum mendapat jabatan ini kita wajib kuliah ataupun menuntut ilmu di sarjana ataupun S1 farmasi dan itu sangat relevan bagi saya, tapi perlu juga ditingkatkan kemampuan kita sebagai tenaga teknis kefarmasian karena tidak semua mahasiswa ataupun yang nanti bakal lulus, mahasiswa yang akan lulus bisa disamakan nilai akademiknya ataupun pengalamannya gitu. Makanya kita setelah lulus baiknya cepat-cepat mencari pengalaman atau kemampuan lagi supaya ya kita bisa menyamai setiap individu sebagai alumni supaya kedepannya jika ada job atau pekerjaan kayak gini kita perlu lagi bingung gimana ngejelasin ke pasien mengenai obat gitu. Baik, Kang. Untuk peluang sangat-sangat lumayan tinggi atau sangat-sangat di zaman saat ini gitu ya. Sudah buktinya atau bukti nyatanya sudah banyak apotek, sudah banyak klinik yang tadinya hanya beberapa kilometer, saat ini saya sudah bisa lihat di kota Bandung tiap istilahnya ya setiap jengkal apotek atau pelayanan kesehatan itu sudah ada, sudah mudah dan dijangkau. Jadi itu bisa jaminan kita gitu untuk kedepannya supaya bisa menjadi usaha gitu, bukan cuma sebagai pegawai atau bukan cuma sebagai tenaga teknis kefarmasian di tempat lain, tapi kita juga bisa membuat usaha kayak membuat apotek ataupun klinik yang dimana itu bisa menjadi nilai penting juga gitu, bukan cuma buat keuntungan kita individu tapi juga untuk keuntungan masyarakat yang ada di kota Bandung ataupun di kota-kota lainnya. Menarik banget ya untuk kedepannya. Tetap belajar, intinya meningkatkan kemampuan soft skill kalian bukan hanya di akademik tapi juga non akademiknya, mencari jaringan kayak alumni, kayak link-link yang memang dibutuhkan di dunia farmasi ini, bukan cuma di pelayanan kesehatan atau apotek tapi juga di kayak industri kayak gitu. Itu sangat dibutuhkan kayak link-link untuk kalian bisa mendapatkan kemampuan lebih gitu. Jadi jangan diam di zona nyaman, jangan hanya stuck sebagai mahasiswa yang sudah lulus tidak memiliki kemampuan. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi semoga kedepannya kalau memang misalkan ada mahasiswa untuk bisa ada di posisi mungkin ada yang dicita-citakan, kalian gapai gitu, jangan sampai stuck di satu titik aja. Jangan takut salah, jangan takut untuk ngambil resiko, coba lebih terdalam passion kalian dalam bidang farmasi gitu. Gak cuma di pelayanan kesehatan atau di apotek saja, tapi ya mungkin ketika kalian punya passion lain, misalkan kalian minatnya di bidang yang lain kayak industri, silakan, tidak menutup kemungkinan bagi kalian untuk bisa ada di titik itu, bahkan melebihi kita sebagai alumni. Semoga aja dengan adanya kemampuan kalian, kuliah kalian selama 4 tahun ini bisa menjamin masa depan kalian sebagai alumni yang ya lebih baik dan lebih bijak juga ke depannya, lebih sukses juga dibandingkan alumni-alumni yang sebelumnya. Baik, Kang, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami. Semoga apa yang akan sampaikan bisa menjadi insight atau motivasi untuk kami sebagai mahasiswa farmasi, khususnya untuk mahasiswa di STMI. Mohon maaf apabila wawancara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.